Marilah kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Allah Bapa, Sang Pencipta, atas setiap anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini kami boleh melanjutkan kehidupan kami atas penyertaan Tuhan. Dan pagi hari ini kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena Engkau yang menyertai dan memberkati kami menjalani hari-hari kami, hingga kami dapat seturut dengan kehendak-Mu. Dan melalui renungan ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kemanapun kami melangkah, Tuhanlah yang mendahulinya. Apapun yang kami lakukan, Tuhan juga yang campur tangan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat pagi untuk kita semuanya. Yang menjadi nats firman Tuhan pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya 25 ayat 4. Beginilah dikatakan, sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik, sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Aihodo partano batoan ni nadangol, partano batoan ni napogos di hagugutanna, haporuson maradopon udan tipo-tipo, parlinggoman maradopon ari nama mangiar-ngiar, aidoson udan tipo-tipo, tudorpi parlongos ni muruk ni halak si bahen gogo. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, acap kali ketika kita merasa terancam atau ketika kita merasakan kesesakan, hal yang terutama dan yang paling utama kita lakukan ialah mencari tempat ternyaman. Atau ketika kita melihat seseorang mengalami musibah, yang dia cari terlebih dahulu ialah tempat pengungsian yang dapat menyelamatkan dia, yang dapat memberikan keamanan kepada dia. Dan tentunya ketika orang mencari tempat perlindungan, hal itu sudah diyakini dapat menolong dia ataupun menyelamatkan dia untuk sementara. Demikian halnya dengan firman Allah di pagi hari ini ketika proto Yesaya mengingatkan para bangsa Israel ketika mereka sebelum ke pembuangan Babel, Allah mengingatkan mereka agar mengenal Allah kembali dan mengingat kasih Allah itu, sehingga firman Allah ini ditulis sebelum mereka jatuh pada pembuangan atau kebuangan mereka. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman ini berisi tentang sifat atau ditunjukkan bagaimana Allah yang Maha Penyayang itu yang menjadi satu-satunya tempat pengungsian bagi orang-orang yang membutuhkan. Allah itu adalah tempat perlindungan yang sangat kita butuhkan ketika kita merasa terancam, dan ketika orang sangat membutuhkannya, tentu dia akan datang kepada Allah. Melalui nas ini dilihat atau diperlihatkan bagaimana Allah itu menjadi rumah yang memberi kenyamanan bagi orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Allah adalah Allah yang pengasih, Allah Maha Penyayang, dan menjadi tempat berteduh yang paling nyaman dari badai dan panas terik matahari. Allah menjadi tempat pengungsian bagi orang-orang yang membutuhkan. Allah memuji Tuhan atas kekekalan setiap orang, dan hal ini adalah hal yang kita butuhkan, dan kita harus sadari bahwa Allah itu satu-satunya gunung batu benteng perlindungan kita. Karena itu Allah mencerminkan bagaimana sifat Allah yang pembebas, yang setia di tengah pertentangan yang dihadapi oleh umatnya. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, barangkali dalam menjalani kehidupan sekalipun banyak pergumulan yang kita hadapi, banyak ancaman yang kita sering alami, bahkan kadangkala kesesakan, kemiskinan, dan hal lain sebagainya sering kita alami. Namun yang menjadi pertanyaan, kepada siapa kita mencari perlindungan itu? Siapa yang kita panggil untuk melindungi kita, dan siapa yang kita ingat ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita berada di posisi lemah itu? Apakah kita mampu untuk mengingat Allah, mampu untuk mengingat Allah adalah satu-satunya
benteng perlindungan bagi kita. Ketika kita mengalami cobaan yang begitu berlipat-lipat, atau bahkan masalah keluarga, masalah anak-anak, atau hal lain, masalah pekerjaan dan sosial, barangkali ada orang yang tidak menyenangi kita, kemana kita akan mencari perlindungan? Kemana kita akan mengadu dan kepada siapa kita meminta perlindungan tersebut? Mengungsi kepada siapa? Melalui renungan pagi hari ini, ya saya mengingatkan kita, datanglah kepada Allah. Karena Allah adalah Allah penyayang, Allah pengasih yang tidak pernah meninggalkan kita dalam perjalanan kehidupan kita, yang tidak pernah meninggalkan kita dalam pertentangan kehidupan kita, dalam setiap cobaan kita, dalam setiap pergumulan kita, karena Ia adalah rumah ternyaman para umatnya. Jangan cari Allah yang lain, karena pelindung satu-satunya, keamanan ataupun keselamatan satu-satunya hanya kita dapat di dalam Allah Sang Pencipta, Allah yang memelihara setiap umatnya. Karena itu datanglah kepada Allah dan berserulah kepada Allah dalam setiap kesesakanmu, karena Allah adalah Allah penyayang, Allah pembebas yang memberikan kelegaan kepada kita. Karena Tuhan menguatkan kita dan tetap berlindung kepada Allah. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.